yang terkasih, ada juga yang luput, yakni Nuh dengan kaum keluarganya. Ia hidup suci di antara orang semasanya, ia hidup bergaul dengan Allah. Kejadian bab 6 ayat 9, malahan Allah mengikat suatu perjanjian dengan Nuh dan dengan segala yang hidup di bumi. Yang menarik perhatian ialah keyakinan para nabi bahwa di luar perjanjian dengan Israel terdapat pula perjanjian Allah dengan orang yang di luar Israel. Sebab perjanjian itu ditempatkan di zaman Israel belum ada. Pandangan itu akan tampak berarti untuk pengharapan segala bangsa. Nah itu. Jadi Allah tidak menyelamatkan bangsa Israel saja, Allah menyelamatkan seluruh umat manusia. Sebenarnya bangsa Mesir itu diselamatkan oleh Allah. Tetapi Raja Firaun itu tegar tengkuk. Berapa tulah yang diberikan? 10 tulah. Tetap gak dibebaskan tulah itu dari bangsa Mesir kan? Ya, Firaun itu ya berkilah lah, pandailah, udah diselesaikan tulah yang satu, wah nanti tidak ada yang menyelesaikan pekerjaan nih. Karena bangsa Israel waktu itu kan dianggap sebagai bangsa pekerja dan budak mereka begitu. Sedangkan bangsa Mesir tidak bisa melaksanakan pekerjaan itu karena memang pekerjaan itu membutuhkan yang namanya kecerdikan, keuletan, keseriusan. Ya banyak pekerjaan kan. Kita lihat akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu rampung. Peninggalan-peninggalan zaman lalu ya, misalnya seperti piramid-piramid ya kan. Itu kan bisa selesai. Dan juga tidak ada yang memanen hasil panen mereka begitu. Sehingga nanti kalau misalnya bisa terjadi krisis ekonomi nih, tidak ada pekerjaan nih. Menurut Firaun kan. Jadi berkilah-kilah dan akhirnya kan sampai tulah ke berapa? Tulah ke 10 ya tidak mampu lagi lah. Terjadi terus. Nah, jadi jelas ya, pandangan itu akan tampak berarti itu pengharapan segala bangsa. Yang terutama kita kenal ialah kisah Firdaus, penglihatan tentang masa depan yang gilang gemilang. Langit dan bumi yang baru, sekarang ditempatkan pada permulaan. Kisah Firdaus bukan berasal dari Israel saja, melainkan juga merupakan tradisi umum di seluruh daerah Mesopotamia. Para nabi memakai tradisi ini juga untuk menyatakan apa yang mereka lukiskan sebagai rencana Allah di akhir zaman, yakni langit dan bumi yang baru. Ya, kita bisa baca di kitab Wahyu itu, langit dan bumi yang baru. Unsur-unsur yang sama tampak di sini, yaitu keadaan bahagia, hewan bersahabat dengan manusia, tak ada pertentangan dari alam semesta, umur manusia yang panjang, seorang manusia yang berumur 100 tahun masih dianggap muda. Lihat Yesaya bab 65 ayat 20. Tak ada ratap dan tangis. Nah itulah ya, Firdaus, langit dan bumi yang baru. Dan untuk masuk ke langit dan bumi yang baru itu kita harus mengikuti kehendak Allah melalui Yesus Kristus dengan dituntun oleh Roh Kudus. Unsur-unsur yang sama tampak di sini, yaitu keadaan bahagia, hewan bersahabat dengan manusia kan. Tak ada pertentangan dari alam semesta, umur manusia yang panjang, seorang manusia yang berumur 100 tahun masih dianggap muda. Ya. Lihat Yesaya 65 ayat 20, saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Tak ada ratap dan tangis. Gambaran seperti ini dengan pohon kehidupan yang menjamin umur yang panjang, manusia beramah tamah dengan Allah, Allah berjalan-jalan dengan manusia di Firdaus. Nah jadi ya, kita baca kondisi Firdaus atau Taman Eden itu, Allah berjalan-jalan. Ya memangnya Allah melayang-layang. Kalau berjalan-jalan kan pakai kaki. Ya betul ya Bapak-bapak, saudara-saudara. Kecuali memang dalam kitab Kejadian roh Allah melayang-layang. Tetapi ketika di Taman Firdaus, ya manusia itu kan diciptakan segambar dengan Allah, secitra dengan Allah. Dan citra Allah itu yang sesungguhnya ya telah menjadi manusia, sabda sudah menjadi manusia, dialah Yesus Kristus. Maka haleluya, ya kan? Puji Tuhan. Mengapa dunia sekarang bukan begitu? Mengapa ada penderitaan, laki-laki bersusah payah bekerja di ladang, wanita bersalin dengan merasa sakit, manusia hidup dalam keadaan terasing dari Allah? Jawabannya mudah, karena dosa tadi itu. Ya.
Jadi, akibat dosa itu kan manusia menjadi takut. Ya. Tetapi kan Allah tidak pernah tidak mengatakan kebenaran kepada manusia yang tinggal di Taman Eden itu, atau Adam dan Hawa itu. Ya. Buah di tengah-tengah taman ini jangan sekali-kali kau makan. Kalau kau makan, kau akan mati. Ya kan? Karena bujuk rayu si ular atau si iblis tadi itu apa? Ya. Lalulah manusia, nah ini masih manusia nih, manusia lelaki namanya tuh. Itu manusia di sisi aku inilah yang suruh nih makan buahnya. Lalu manusia perempuan itu katakan, itu ular yang nyuruh aku, katanya. Bukan dia bertobat, mohon ampun kepada Allah. Karena itu tadi, kesombongan tadi sudah melingkupinya. Jadi manusia sombong dan angkuh itu dia tahu baik dan benar. Tahu baik dan jahat juga. Cuman dia tidak mau mengatakan dirinya itu jahat. Dia mengatakan dirinya baik. Contohnya seperti ini. Kalau enggak karena jasa aku, mana dia bisa jadi orang? Nah, itu kan kesombongan. Kesombongan dan kebanggaan itu beda-beda tipis gitu, Pak. Bangga menjadi pengikut Kristus itu berarti kita harus mengikuti jalan salib Kristus. Bukan sombong menjadi pengikut Kristus adalah orang yang dibaptis hanya percaya Kristus tapi tidak melakukan kebaikan. Nah itu. Makanya ya Yesus sampaikan. Firman dan sabda itu seperti benih. Ada benih yang jatuh ya di jalan. Tidak lama, karena itulah benih itu diambil oleh kejahatan, oleh iblis. Ya kan? Jadi iblis atau kejahatan itu mengaburkan sabda itu. Ada benih yang jatuh di semak-semak belukar. Ketika sudah mau berkembang benih itu, dia terhimpit. Ya, kekhawatiran. Habislah benih itu. Ada yang di batu-batu. Dia hanya tumbuh sebentar tapi ya tidak bisa bertahan. Yang betul itu adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Itu adalah orang yang mau mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Itu sampai dijelaskan oleh Yesus Kristus. Dan melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Mengapa dunia sekarang bukan begitu? Mengapa ada penderitaan, laki-laki berusaha payah bekerja di ladang, wanita bersalin dengan merasa sakit, manusia hidup dalam keadaan terasing dari Allah? Karena manusia, karena Adam. Nah, jadi begini, manusia itu dalam bahasa Ibrani, Adam itu berarti manusia. Jadi Adam itu bukan nama manusia ya. Jadi manusia itulah ya. Jadi karena manusia, karena Adam, dalam bahasa Ibrani Adam berarti manusia. Jadi dalam bahasa Ibrani itu Adam itu artinya manusia ya. Jadi manusia itu memberikan nama kepada istrinya yaitu Hawa. Nah itu. Jadi nanti konteksnya ketika pemakaian kata Adam itu setelah dalam kitab Kejadian itu ya, itu udah ketika Kain dan Habel Kain membunuh adiknya Habel. Kalau Kain itu kan artinya anak yang dilahirkan karena pertolongan Tuhan. Nah, banyak di antara kita ya memang tidak apa-apa kita mengatakan Adam, ya kan? Ya, Adam adalah manusia. Jadi saya ulangi lagi, karena manusia, karena Adam. Dalam bahasa Ibrani, Adam berarti manusia. Mungkin lebih baik ditulis dengan huruf kecil Adam. Sebab kita semua adalah Adam, manusia. Nah, iya kan? Kita ini adalah Adam, manusia. Tapi lalulah kita sombong. Adam itu dibilang laki-laki. Coba bapak-bapak, saudara-saudara baca ya. Inilah tulang dari tulangku. Ya kan? Jadi Adam dan Hawa ini, makanya laki-laki dan perempuan itu adalah kehendak Allah. Tetapi mengapa perempuan itu seakan-akan
lalu direndahkan oleh laki-laki. Itu karena memang dosa manusia itu melingkupinya terus-menerus. Dan itu juga dipakai sampai sekarang tradisi-tradisi itu. Dan memang tradisi itu juga akhirnya ya diikuti terus-menerus. Dan juga ada yang bersifat baik, ya diambil gitu. Dalam tradisi lama itu, seperti pada banyak dongeng, dijawab soal-soal yang hidup di antara rakyat. Mengapa ular merayap? Mengapa manusia mengenakan pakaian? Mengapa pekerjaan terasa berat? Mengapa alam dan hewan bermusuhan dengan manusia? Mengapa manusia harus menderita dan mati? Pengarang suci memakai tradisi itu untuk menyatakan beberapa soal keagamaan, yakni bahwa manusia mau mengikuti kehendaknya sendiri saja dan tidak mau mendengar suara Allah. Manusia tak mau mengakui kedaulatan Allah, mau menjadi sama dengan Allah. Mengetahui yang baik dan yang jahat, artinya mau menguasai segala sesuatu. Demikian istilah Ibrani bahwa manusia mau mengambil nasib dalam tangan sendiri dengan tak mengindahkan Allah. Nah, ini yang menyebabkan manusia itu berdosa kepada Allah. Dalam lukisan itu, nabi-nabi hendak menyatakan sifat keadaan manusia yang berdosa sekarang ini. Kalau dibaca dosa di dalam Firdaus, maka terlukis kepada kita dosa dari segala zaman dan tempat. Dosa kita sendiri juga, singkatnya dosa manusia itulah dosa Adam. Jadi dosa Adam itu dosa manusia. Allah menunjukkan kepada kita sabdanya dalam bahasa dan jalan pikiran orang-orang Semit. Mereka biasanya melihat seluruh bangsa dan nasib bangsa itu di dalam seorang perseorangan yang seakan-akan menjadi wakil. Misalnya raja untuk seluruh bangsa Israel, tetapi lebih lagi seorang nenek moyang menjadi wakil. Nah, di bawah Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara, bangsa Israel yang mengembara di padang gurun akhirnya tiba di tanah Kanaan. Hal ini terlukis dalam kisah Abraham. Ia mengembara dan diberi tanah Kanaan. Malahan nama Israel mereka lekatkan kepada bapa bangsa Israel, Yakub. Menurut tradisi, Ruben adalah anak yang sulung dari Yakub. Mengapa bukan suku Ruben sekarang berkuasa atas ke-11 suku lain? Segera dicari suatu kesalahan dalam nenek moyang suku bangsa itu, yakni bahwa dia dulu tidak melindungi kehormatan bapaknya. Nah, itu. Demikian juga mereka menerangkan keadaan bangsa-bangsa yang bermusuhan dengan Israel. Diceritakan suatu kejadian dari nenek moyang pertama yang menentukan nasib seluruh bangsa itu. Hal itu merupakan suatu cara kesusastraan kuno yang tidak asing bagi nenek moyang kita juga. Nabi-nabi tidak mengambil alih semua cerita itu begitu saja. Mereka menyadurnya untuk menerangkan beberapa pasal keagamaan yang penting bagi kita. Seperti soal-soal iman. Tentu saja Israel tidak tahu sejarah ratusan ribu tahun silam. Nabi-nabi pun tidak. Diberinya nama kepada orang yang dipikirkannya sebagai orang pertama dan disebutnya manusia atau Adam tadi itu. Nah, jadi harus dipahami ya Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berdebat, ya kan? Ya Adam itulah manusia gitu. Ya. Apakah maksud pengarang suci untuk mengajar kepada kita bahwa semua manusia dari segala zaman dan tempat berasal dari Dia yang disebutnya Adam, manusia? Tentu tidak. Ya. Sabda Allah bukan mengajar kepada kita soal-soal sejarah purba. Bukan diajar kepada kita keturunan darah, keturunan biologis semua orang dari manusia itu. Setiap orang yang adalah manusia termasuk umat manusia seluruhnya. Umat manusia melihat dirinya tergambar dalam Adam itu. Nasibnya, keadaannya diterangkan dalam lukisan Adam itu. Ya. Ingatlah akan janji-janji Allah kepada Abraham dan bangsa keturunannya, bangsa Israel. Ingat, bangsa Israel itu keturunan Abraham. Ya. Kalau tidak ada bapak Abraham, tidak ada bangsa Israel. Karena Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Makanya disebut Allah Israel. Ya. Jadi, ya,
Abraham itu mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah itu terjadi atas dirinya, walaupun dia pernah menertawakan sabda Allah. Udah 90, mana mungkin punya anak, Tuhan katanya. Tawa dia. Itu juga dengan Ribka, pada umur 90 dia menertawakan kehendak Tuhan. Mana mungkin umur 90 bisa beranak, sudah mati haid katanya. Nah, penyangkalan-penyangkalan itu, tapi kehendak Allah, tiada yang ada yang mustahil bagi Allah. Maka, ya kan, Abraham itu kan mengerat kulit kelaminnya itu dari Abram jadi Abraham. Jadi semua orang yang ada di perkemahannya itu, baik yang pegawainya maupun budaknya juga, yang laki-laki harus mengerat. Itulah tanda penyerahan diri total kepada Allah. Ya, dianggap baptis itu namanya. Ya. Lalu ada tawar-menawar antara Abraham, ya kan? Bahkan rancangan Sarai setelah Abraham berubah nama dari Abram menjadi Abraham, kan Sarai dirubah menjadi Sarah. Ya. Sarah itu lalu melakukan kehendak manusia. Apa yang terjadi? Disodorkan gundiknya kepada Abraham. Sebenarnya itu kesalahan fatal yang terjadi. Tapi itulah kehendak manusia itu suka melampaui kehendak Allah. Akibatnya, tetapi karena Abraham dan Sarah itu adalah pasangan yang memang dipersatukan Allah. Jadi Abraham bertanya, bukan Ismail ke Tuhan? Bukan. Anak yang lahir dari Sarah. Tapi Abraham tidak percaya awalnya, ketawa. Tapi setelah itu Abraham meyakinkan itu karena Abraham mengikuti kehendak Allah. Maka ketika ada 3 orang datang, ya, satunya adalah Allah, 2-nya adalah malaikat. Ya, di pohon terbantim dia melihat 3 orang tamu, langsunglah dia, ya, menyembah, ya, dan meminta 3 orang itu untuk beristirahat sejenak. Sebenarnya 3, ya, itu adalah kuasa dan kehendak Allah. 2 malaikat itu sebenarnya akan pergi ke Sodom dan Gomora. Lalu cepat-cepatlah Abraham, ya, pergi menemui Sarah untuk membuat 3 sukat tepung roti adonan. Lalu mengambillah, ya kan, anak lembu yang paling bagus dan disuruh bujangnya untuk membuat itu. Nah, setelah makan, lalu Sarah itu mengintip, mendengar percakapan itu. Lalu mendengarkan bahwa, ya, sabda Allah mengatakan dia akan memiliki anak, dia ketawa. Tapi Sarah tidak percaya. Sebenarnya Sarah itu dibebaskan dari dosanya, yaitu adalah dosa kesombongan dan keegoisannya, yang menganggap dirinya bisa melampaui Allah, tetapi kehendak Allah terjadi atas dirinya. Mengandunglah Sarah, kan. Nah, umur Abraham 100 tahun waktu dia punya anak, dan Sarah 90 tahun. Lalu sebenarnya ada 3 orang itu wujudnya, ya. 1 Allah, lalu ada 2 malaikat. 2 malaikat itu diperintahkan Allah untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Lalu ada dialog antara Abraham dengan Allah. 50 bagaimana Tuhan? Tidak akan dihancurkan Sodom dan Gomora. 40, 30, 20, 10, ya, tidak ada memang. Ya. Tawar-menawar. Tetapi Allah tetap menyelamatkan, ya kan, Lot yang merupakan keponakan Abraham, istrinya dan kedua anaknya. Tapi istrinya tidak percaya. Itu tadi. Mengapa, ya, beberapa kali perempuan itu ditampilkan suka tidak mematuhi kehendak Allah. Dari mulai Hawa, ya kan? Lalu ke Sarah, lalu ke istrinya Lot. Disuruh jangan menoleh ke belakang, ditoleh jadi tiang garam. Selesailah. Ya, tetap diselamatkan orang yang, ya, mengikuti kehendak Allah.
Jadi Lot itu mengikuti kehendak Allah. Walaupun perbuatan anaknya nanti di gua itu lebih kacau balau lagi kan, perbuatan anaknya Lot. Marilah kita meneruskan keturunan ayah kita, katanya. Itu bukan kehendak Allah. Itu kehendak hawa nafsu anaknya. Begitu, ya. Jadi disitulah dijelaskan bagaimana terjadi dosa-dosa manusia itu bukan untuk menceritakan itu, tetapi untuk menggambarkan bahwa manusia itu rapuh dalam kerapuhannya itu. Nah, kita kembali ke konteks yang kita sedang dalami ini. Jadi apakah maksud pengarang suci untuk mengajar kepada kita bahwa semua manusia dari segala zaman dan tempat berasal dari dia yang disebutnya Adam manusia? Tentu tidak. Sabda Allah bukan mengajar kepada kita soal-soal sejarah purba. Bahkan diajar kepada kita keturunan darah, keturunan biologis semua orang dari manusia itu. Setiap orang yang adalah manusia, termasuk umat manusia seluruhnya, umat manusia melihat dirinya tergambar dalam Adam. Itu nasibnya, keadaannya diterangkan dalam lukisan Adam itu. Ingatlah akan janji-janji Allah kepada Abraham dan bangsa keturunannya, bangsa Israel. Di sini tidak dimaksudkan keturunan darah, sebab banyak orang yang bukan berasal dari Abraham, termasuk juga bangsa Israel. Dalam Keluaran bab 12 ayat 38 tertulis bahwa banyak orang asing turut berjalan dengan Israel dari Mesir. Nah, sebenarnya ada orang asing juga ikut. Ya, di dalam Keluaran 12 ayat 48 tertulis bahwa mereka itu setelah disunat disamakan dengan orang Israel juga. Mereka termasuk bangsa Allah yang terpilih. Jadi karena sunat lah jadi mereka itu. Mungkin catatan ini termasuk tambahan saduran untuk membenarkan adat kemudian mulai zaman pembuangan bahwa ada orang kafir yang menjadi umat Yahudi. Andai kata misalnya terdapat manusia di planet Mars, menurut cara pikiran tadi mereka juga termasuk Adam. Hanya soal teori semata-mata, tetapi berguna untuk mengerti peranan Adam dalam cara berpikir kitab suci. Jadi cara berpikir kita tentang kitab suci itu jangan berpikir tentang historis, keturunan darah atau apa. Tapi itu adalah kehendak Allah, firman dan sabda Allah, ya, yang dituliskan untuk menggambarkan tentang reaksi manusia yang mengikuti kehendak Allah dan tidak mengikuti kehendak Allah. Kalau mengikuti kehendak Allah, ya kan, manusia itu akan mendapat janji Allah. Yang tidak mengikuti kehendak Allah, dia tidak dapat janji Allah. Maka kita kembali kepada soal pertama tadi, ya kan? Itu jelas, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, ya, berguna untuk mengerti peranan Adam dalam cara berpikir kitab suci.